Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Desi. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang ketiga mengenai tentang himpunan, yaitu irisan dan gabungan dua himpunan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, jadi materi irisan dan himpunan ini dari dua himpunan ini adalah merupakan materi pelajaran matematika kelas 7 di semester 3. Di mana kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Kemudian, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi pada himpunan untuk menyajikan masalah kontekstual. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kalian mempelajari materi pada hari ini, tujuannya adalah di mana melalui proses pengamatan, membaca referensi di bahan bacaan, bernalar dan diskusi para peserta didik, kalian dapat menyatakan irisan dari dua himpunan, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan irisan dua himpunan, menyatakan gabungan dari dua himpunan, dan terakhir menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan gabungan dari dua himpunan. Apakah kalian sudah siap? Nah, sebelum kita masuk pada materi inti, alangkah baiknya kita ingat-ingat kembali materi sebelumnya. Nah, pada minggu lalu kita juga sudah mempelajari tentang diagram Venn. Nah, siapa yang masih ingat siapakah tokoh ahli matematikawan yang mengemukakan tentang diagram Venn? Ya, betul sekali, yaitu John Venn. Di mana diagram Venn ini adalah penggambaran himpunan ke dalam bentuk gambar ataupun visualisasi sehingga dapat mempermudah kita untuk mengetahui bagian-bagian ataupun anggota-anggota dari himpunan tersebut. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang irisan dan gabungan dua himpunan, di mana irisan dan gabungan dan himpunan ini merupakan bagian dari operasi himpunan. Langsung saja kita masuk materi tentang irisan dua himpunan. Nah, apa itu irisan dua himpunan? Adakah yang sebelumnya pernah mempelajari atau mendengar? Nah, irisan bukan seperti bawang yang diiris-iris oleh ibu ya. Nah, pada irisan di matematika yaitu biasanya juga disebut dengan intersection, di mana irisan adalah irisan dua himpunan bagian yang mana bagian-bagiannya merupakan anggota A, himpunan A, dan juga anggota himpunan B. Nah, biasanya irisan ini dilambangkan dengan yang ada pada layar. Jika kita lihat secara sesama di dalam diagram Venn, daerah irisan pada diagram Venn itu digambarkan dengan daerah berwarna oranye seperti pada gambar. Nah, karena apa? Karena irisan tadi di antara dua himpunan misalnya A dan B yaitu merupakan anggota-anggota yang merupakan himpunan A juga merupakan himpunan B. Artinya himpunan yang sama antara kedua anggota himpunan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian saksikan contoh berikut ini. Di mana ada dua buah himpunan. Himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Juga ada anggota himpunan B, 2, 3, 5, 7. Nah, maka irisan dari himpunan A juga himpunan B itu adalah anggota himpunan yang sama antara A dan B. Di mana di sini kita bisa lihat bahwa yang sama adalah 2, 3, dan 5. Karena 2, 3, dan 5 ini sama-sama dimiliki oleh himpunan A dan juga himpunan B. Maka A irisan B sama dengan 2, 3, dan 5. Nah, kalau digambarkan ke dalam diagram Venn, maka akan seperti ini. Ya, di mana himpunan A dan himpunan B
dilambangkan dengan kurva tertutup. Di tengah-tengahnya kurva tertutup ini yang saling berhimpitan, yang di sini diwarnai dengan warna oranye itu merupakan daerah irisan himpunan A dan himpunan B. Maka jika ada pertanyaan, yang mana irisan himpunan A dan himpunan B? Maka pada diagram Venn itu yang daerah berwarna oranye, yaitu 2, 3, dan 5. Cukup mudah bukan? Nah, jadi diingat-ingat bahwa irisan dua himpunan adalah yaitu anggota yang dimiliki oleh kedua himpunan tersebut, yaitu himpunan A dan juga himpunan B. Selanjutnya, kita akan belajar tentang gabungan dua himpunan. Ya, berbeda dengan irisan, gabungan disebut dengan union. Adalah adanya himpunan A dan himpunan B yang anggotanya hanya bilangan itu saja, atau anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan salah satunya, yaitu anggota himpunan A saja, atau anggota himpunan B saja, kemudian digabungkan dengan lambang A gabungan B. Nah, kalau kita lihat pada gambar diagram Venn di bawahnya, A gabungan B itu dilambangkan dengan dua kurva tertutup antara A dan B yang berwarna biru. Maka semua anggota himpunan A dan himpunan B digabungkan. Nah, bagaimana jika ada yang sama, Bu? Seperti irisannya. Maka semuanya itu cukup ditulis satu kali. Coba kita contoh berikut ini untuk memperjelasnya ya. Nah, misalkan A 1, 2, 3, 4, 5 dan B anggotanya 2, 3, 5, 7. Maka A gabungan B adalah semua anggota A, baik itu 1, 2, 3, 4, 5, walaupun 2, 3, 5 ini ada yang sama merupakan irisan daripada B, digabungkan dengan himpunan B, 2, 3, 5, 7. Nah, jadi cukup satu kali saja jika ada himpunan yang sama antara A dan B. Maka A gabungan B di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7, yaitu gabungan antara himpunan A dan himpunan B. Nah, diagram Venn-nya digambarkan seperti ini. Nah, ke semua kurva tertutup antara himpunan A dan himpunan B itu diarsir dengan warna biru atau diberi warna biru, maka kesemuanya itu adalah merupakan daerah gabungan himpunan A maupun himpunan B. Nah, jadi jelaskan perbedaan apa itu irisan dan juga gabungan. Ya, Ibu harap kalian bisa memahaminya. Nah, ini merupakan biasanya materi yang sering keluar pada saat ujian sekolah, di mana kita dituntut untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan irisan maupun gabungan dari dua himpunan. Nah, yang pertama kita masuk dulu kepada contoh irisan dua himpunan berkaitan tentang masalah sehari-hari. Nah, perhatikan soal contoh berikut ini. Dari sekelompok siswa diketahui 24 siswa suka makan bakso, 20 siswa suka makan soto, dan 12 siswa suka makan keduanya, yaitu makan bakso dan juga soto. Berdasarkan keterangan tersebut, pertanyaannya yang pertama, gunakanlah gambar diagram Venn yang sesuai dengan masalah di atas. Yang kedua, berapa banyak siswa di kelompok tersebut? Yang ketiga, dari diagram Venn yang dibuat, berapakah jumlah penyuka bakso? Nah, di sini kita ada 3 pertanyaan. Oke, selanjutnya satu persatu ya. Di mana pemecahan masalah ini memang kita tidak akan terlepas jauh daripada diagram Venn untuk mempermudahkan kita di dalam menentukan penyelesaian daripada soal tersebut. Oke, perhatikan. Di sini tadi yang menyukai kedua-duanya, yaitu ada 12 orang di antara makanan bakso dan juga soto. Oke, kita lanjutkan. Tadi diketahui dimisalkan himpunan siswa yang suka makan bakso, yaitu di sini dilambangkan dengan himpunan B, yaitu 12
dikurang 25 dikurang 12 sama dengan 13 siswa. Kemudian dimisalkan himpunan siswa yang suka makan soto itu dilambangkan dengan huruf T, himpunan T, yaitu 20 dikurang 12 sama dengan 8. Nah, kenapa Bu harus dikurang 12 semua? Nah, karena tadi diketahui di soal bahwa ada 12 siswa yang menyukai kedua-duanya. Artinya dia juga menyukai bakso, akan tetapi menyukai soto juga. Nah, maka daripada itu, jika kita ingin menentukan jumlah siswa yang hanya menyukai bakso tapi tidak menyukai soto, artinya kita harus mengurangkan terlebih dahulu jumlah keseluruhan dikurangkan dengan jumlah siswa yang suka kedua-duanya. Nah, begitu juga dengan jumlah siswa yang hanya menyukai soto saja. Di sini yang dilambangkan dengan kurva tertutup milik himpunan T di sebelah kanan ya, yang berarti warna biru itu, yaitu diperoleh dengan jumlah keseluruhan siswa dikurang dengan jumlah siswa yang menyukai kedua-duanya. Artinya di sini jumlah keseluruhan siswa yang menyukai soto ya. Nah, sehingga diperolehlah di sini digambarkan kepada di dalam diagram Venn yang menyukai kedua-duanya, yaitu irisan di sini ada 12 orang, hanya menyukai bakso saja ada 13 orang, kemudian hanya menyukai soto saja ada 18 orang. Nah, pertanyaannya, berapakah jumlah siswa yang makan bakso dan soto? Yaitu irisan tadi kan, D irisan T sama dengan 12. Nah, oke ya. Pertanyaan yang pertama, berapa banyak siswa dalam kelompok tersebut? Ya, berarti kita tinggal menjumlahkan jumlah siswa yang sudah kita hitung tadi dengan pengurangan dari irisan penyuka makan bakso dengan penyuka makan soto ya. Jadi kita jumlahkan semuanya di sini ada 13 ya, ditambah 12 ditambah 8. Berapa tuh? 13 ditambah 12 ya, 25 ditambah 8, 33 siswa. Atau kalau mau ikut seperti ini boleh 25 yaitu menyukai seluruh makan bakso ditambah 20 yang menyukai makan soto dikurangi dengan 12 orang siswa yang menyukai kedua-duanya. Hasilnya akan sama, yaitu 33 siswa. Itu pertanyaan yang pertama. Sedangkan pertanyaan yang kedua, berapa banyaknya siswa penyuka bakso saja ya. Jadi dia hanya menyukai bakso saja, tetapi tidak menyukai soto. Artinya yang bakso saja, tidak menyukai kedua-duanya. Berapa tadi? Yaitu 25 dikurang 12, yaitu 13 orang. Oke. Jadi ini berasa mudah dipahami ya. Yang penting kita mau memahaminya pelan-pelan saja pastinya. Kita akan masuk pada memecahkan masalah tentang gabungan dua himpunan. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian simak contoh soal berikut ini. Di sebuah pabrik yang terdiri dari 57 orang, ternyata ada 32 orang suka makan soto. 40 orang diantaranya lagi suka makan bakso. Sedangkan ada 17 orang penyuka soto dan bakso. Pertanyaannya, yang pertama, tentukanlah satu diagram Venn yang bisa menggambarkan kondisi di atas. Yang kedua, berapa jumlah orang yang penyuka makan bakso atau soto? Dan yang terakhir, berapa jumlah orang yang tidak suka bakso ataupun soto? Oke. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu gabungan dari dua himpunan, ya. Pertama-tama kita lihat dulu diagram Venn. Di mana tadi ingat bahwa jumlah siswanya itu ada 57 orang dan kemudian ada 40 orang penyuka makan bakso dan ada 32 orang penyuka makanan soto. Berarti kan di sini diagram Venn-nya yang pertama-tama harus kita tulis adalah jumlah yang menyukai kedua-duanya ataupun irisannya, di mana di sini 17 orang. Kemudian untuk mengetahui
sisanya di sini yang hanya penyuka makan bakso saja itu tidak diperoleh dengan mengurangi jumlah seluruh penyuka makan bakso dengan irisan daripada penyuka kedua-duanya, yaitu 40 dikurang 17 sama dengan 23. Dan begitu juga kita untuk mencari jumlah siswa yang hanya menyukai makan soto, yaitu dengan mengurangi jumlah semua yang menyukai makanan soto itu 32 orang dikurangi dengan 17 sama dengan 15. Ya, diperolehlah diagramnya seperti ini. Nah, sehingga kalau ditanyakan berapa jumlah seluruh siswa yang menyukai bakso ataupun soto ya, berarti ini adalah mempertanyakan gabungan daripada dua himpunan tersebut. Nah, sehingga untuk memperoleh berapa jumlah siswa tersebut, kita harus menjumlahkan baik itu yang hanya menyukai bakso, yang menyukai kedua-duanya, dan juga yang hanya menyukai soto, yaitu 23 ditambah 17 ditambah 15 sama dengan 55 orang, ataupun seperti ini, yaitu 40 ditambah 32 dikurangi 17 sama dengan 55 orang ya. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang ketiga, berapa jumlah orang yang tidak suka makan bakso maupun soto? Artinya anggota himpunan semesta di antara 57 siswa itu di luar daripada kedua himpunan penyuka makan bakso dan soto tadi ya. Berarti tinggal kita mengurangi jumlah semestanya tadi, yaitu 57 siswa dikurang 55 siswa yang menyukai kedua makanan tersebut ya, bakso ataupun soto ya, gabungan antara bakso dan soto tadi. Hasilnya yaitu 2 orang. Nah, cukup jelas kan? Nah, jadi untuk kalian memperdalam materi, kalian bisa mencoba mengerjakan dan melengkapi LKPD yang telah Ibu bagikan di Google Classroom dan juga dibagikan di sekolah ya, yang ada ke sekolah silahkan diambil LKPD-nya. Nah, kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, kalian silahkan ajukan pertanyaan dan kemudian diskusikan ya di forum diskusi tentang materi ini jika terdapat siswa yang belum memahami dari materi ini. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Dadah.